Tidak berselang lama, sejak kejadian ditemukannya seorang karyawati yang mengakhiri hidup karena diduga akibat terlilit hutang di pinjaman online. Kembali kemarin sekitar tanggal 29 Juni, terjadi lagi sebuah peristiwa yang sangat mengerikan di mana diduga akibat diteror oleh pinjaman online. Pasangan suami istri ditemukan dalam posisi tidak wajar, yang sang suami ditemukan di sebuah kandang ayam dengan posisi menggantung, sementara sang istri ditemukan di dalam kamar dengan posisi terlentang dan terlihat dari lubang hidungnya mengeluarkan cairan berbusa. Hal ini diduga akibat sebelumnya kedua pasangan ini diteror oleh penagihan dari pinjaman. Halo teman-teman semuanya, apa kabar hari ini? Semoga kalian tetap sehat selalu. Buat kalian yang sedang kesulitan ekonomi, sedang dalam permasalahan, ataupun ada yang dalam kesulitan karena terlilit hutang di pinjaman online, saya selalu mendoakan kalian diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, dan selalu dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pembahasan kali ini teman-teman yaitu mengenai peristiwa yang terjadi beberapa hari lalu, yaitu di sana telah terjadi sebuah peristiwa yang sangat mengerikan di mana ada pasangan suami istri yang diduga mengakhiri hidupnya, dan suami sudah ditemukan di kandang ternak dengan posisi menggantung. Sementara sang istri ditemukan di dalam kamarnya dengan posisi terlentang dan terlihat ada cairan yang berbusa yang keluar dari lubang hidungnya. Hal ini diduga akibat sebelumnya ada semacam teror dari pinjaman online. Apakah hal ini benar? Silakan kalian tinggal simak video ini sampai habis agar kalian tidak salah memahami isi dari video ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah support channel ini, selalu mendukung channel ini, dan selalu menantikan setiap video yang saya upload berikutnya. Saya doakan kalian tetap sehat selalu dan selalu diberi kemudahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman, pembahasan kali ini yaitu mengenai peristiwa yang terjadi tanggal 29 Juni 2023. Hal ini pernah terjadi sebelum-sebelumnya di mana seorang karyawati yang berada di daerah timur juga waktu itu diduga mengakhiri hidupnya karena terlilit hutang di aplikasi pinjaman online. Dan tanggal 29 Juni kemarin juga terjadi peristiwa yang hampir mirip-mirip di mana ada pasangan suami istri yang diduga mengakhiri hidup, di mana berita tersebut ada dugaan bahwa peristiwa ini terjadi karena sebelumnya ada semacam penagihan dan teror dari pinjaman online, di mana seorang perempuan atau sang istri diduga memiliki hutang dan akhirnya karena tidak sanggup bayar, mereka atau sang istri ini diteror oleh pinjaman online dan timbullah percekcokan antara pasangan suami istri. Berdasarkan kesaksian dari seorang anak yang saat itu di saat terjadi percekcokan tersebut, anak tersebut ada di dalam rumah tempat kejadian atau rumah kontrakan tempat kejadian. Diduga karena sebelumnya ada permasalahan percekcokan tersebut karena terlibat pinjam meminjam atau terlibat utang piutang di aplikasi pinjaman online, maka timbullah hal yang mengerikan di mana kedua pasangan suami istri ini mengakhiri hidupnya dengan cara sang suami ditemukan di kandang ternak dalam posisi menggantung, sementara sang istri sudah ditemukan tidak bergerak di dalam kamarnya dengan posisi terlentang dan dari hidungnya terlihat mengeluarkan cairan yang berbusa. Agar pemberitaan ini tidak sampai simpang siur, apakah benar peristiwa ini terjadi karena diduga akibat diteror oleh pinjaman online? Silakan kalian yang mengetahui, yang berada di posisi tempat kejadian perkara, mengetikkan pengalaman atau cerita kalian di kolom komentar di bawah ini. Oke ya. Dan buat teman-teman semuanya yang saat ini mungkin ada yang mempunyai permasalahan dengan utang piutang di pinjaman online, hal yang seperti tadi tidak perlu terjadi. Jika kalian bisa berpikir dengan akal sehat, berpikir dengan cara logika kalian. Jangan sampai kalian dihantui perasaan-perasaan yang seolah-olah kalian itu akan berakhir hidup kalian karena mempunyai hutang di pinjaman online. Hal itu harus dibuang, karena apabila kalian ternyata mengikuti alur cerita atau pemikiran-pemikiran yang negatif,
tidak berpikir dengan akal sehat, maka kemungkinan hal terburuk akan terjadi pada kalian. Saran dari saya, kalau kalian yang saat ini sedang mengalami yang namanya telat bayar atau gagal bayar di aplikasi pinjaman online, yang harus kalian lakukan adalah pertama kalian harus menguatkan mental dulu. Menguatkan mental, jangan sampai kalian berpikir yang aneh-aneh. Lebih baik kalian berpikir secara logika saja. Kalau memang kalian sanggup bayar, kalian silahkan bayarkan hutang di pinjaman online itu. Tapi kalau ternyata kalian berpikir dan kalian merasa bahwa kalian itu sudah tidak sanggup bayar, sudah tidak punya uang lagi untuk membayar di hutang di aplikasi pinjaman online, yang harus kalian lakukan adalah salah satunya dengan cara menggagal bayarkan hutang tersebut, agar nanti kalian bisa lebih fokus untuk mencari peluang-peluang untuk mendapatkan rezeki, agar suatu saat nanti kalau kalian sudah rezekinya sudah terkumpul, uangnya sudah terkumpul dan cukup untuk membayar hutang, kalian silahkan, kalau ada niat melakukan pembayaran, silahkan dibayarkan. Tapi kalau kalian tidak punya niat membayarkannya, itu terserah kalian, tidak jadi masalah. Yang terpenting kalian kuatkan mental, harus kuat mental. Dan jangan sampai kalian merasa malu kalaupun suatu saat ada debt collector yang datang mempermalukan, ada debt collector yang menagih dengan cara-cara kasar. Itu yang kuncinya adalah kuatkan mental dan tidak usah malu. Karena yang berhutang di dunia ini banyak sekali. Orang punya hutang itu tidak hanya kalian, berjuta-juta orang punya hutang. Jadi kalian tidak usah malu mempunyai hutang. Yang terpenting kalau memang kalian mampu bayar dan ada niat untuk membayar, silahkan bayarkan. Tapi kalau kalian sudah tidak sanggup bayar, jangan melakukan hal-hal yang di luar akal sehat. Yang terpenting yang harus kalian lakukan adalah tetap kalian fokus dengan kehidupan kalian, membangun masa depan kalian, mencari peluang-peluang rezeki untuk mendapatkan uang agar kalian suatu saat nanti bisa membayar hutang-hutang tersebut. Hal yang terjadi jangan sampai terulang kembali. Apalagi kalian yang saat ini panik karena setiap hari diteror, ada ratusan telepon, ada ribuan chat WA yang dikirim oleh debt collector pinjaman online. Kalian gak usah panik. Kalau memang mau dibaca, dibaca saja chat WA. Kalau misalkan kalian kuat mental, mau diangkat telepon, silakan. Kalau kalian merasa tidak kuat mental, sebaiknya abaikan semua penagihan, baik itu telepon, chat WA, ataupun email atau SMS yang dikirimkan oleh debt collector pinjaman online. Karena debt collector pinjaman online memang tugasnya menagih. Jadi kalian nggak usah takut, mereka itu menjalankan tugas. Kalau kalian sanggup bayar, sampaikan bahwa kalian akan membayar. Kalau sudah tidak sanggup bayar, gagal bayarkan semua itu solusinya nggak usah ribet-ribet. Jangan sampai kalian terus-terusan membayar utang dengan cara berutang. Membayar utang pinjaman online yang satu, meminjam ke pinjaman online yang lain. Itu kehidupan kalian akan celaka di suatu saat nanti. Jangan sampai kalian sampai jual aset dan segala macam. Lebih baik dari sekarang, kuncinya adalah stop semua pembayaran pinjaman online jika kalian sudah merasa tidak sanggup bayar. Dan buat teman-teman semuanya yang saat ini sedang gagal bayar, itu kuncinya hanya satu, kuatkan mental. Jangan sampai takut yang berlebihan, karena semua ketakutan, semua hal-hal yang negatif yang tentang pinjaman online, tentang ketakutan itu bukan dari debt collector, bukan dari pinjaman online, jadi asalnya dari hati dan pikiran kalian. Itu harus dikendalikan. Kalau kalian tidak takut, lebih santai, itu insya Allah semuanya akan berlalu dengan sendirinya. Dan buat teman-teman yang saat ini belum pernah mengenal yang namanya pinjaman online, saya selalu menyarankan agar kalian jangan coba-coba melakukan pinjaman uang di aplikasi pinjaman online manapun. Walaupun saat ini kalian mungkin sedang kesulitan karena tidak punya uang, saya selalu bilang jangan coba-coba meminjam uang di aplikasi pinjaman online manapun. Lebih baik kalian hidup seadanya tanpa berhutang di pinjaman online. Jauhi pinjaman online, lupakan pinjaman online, jangan coba-coba sekali lagi meminjam uang di aplikasi pinjaman online manapun. Semoga sharing ini bermanfaat, dan buat teman-teman semuanya yang mengetahui lebih detail apakah ini betul akibat diteror oleh pinjaman online atau ada masalah lain yang terjadi. Mungkin saja semua ini terjadi karena ada hal lain atau ada yang berhubungan dengan pinjaman online, tapi ada hal yang lain yang mengakibatkan kedua pasangan suami istri ini tega mengakhiri hidupnya sendiri. Oke, terima kasih buat semuanya yang sudah nyimak video ini sampai selesai, dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.